Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruang sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri sejenak. Hari ini akan dilaksanakan sidang ujian dokter terbuka atas nama Indra Yuliati, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan angkatan tahun 2018-2019. Hadirin, sebelum acara dimulai dipersilakan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian dokter terbuka yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Yang saya hormati promotor, co-promotor, penguji luar, sekaligus juga seluruh penyangga ujian terbuka Promopenda atas nama Indra Yuliati, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan, juga para undangan yang ada di undangan akademik yang ada di aula, dan tentunya keluarga yang ada di ruang sidang A. Sidang ujian dokter terbuka yang saya hormati Promopenda Indra Yuliati, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan, adalah mahasiswa angkatan 2018-2019 dan telah menempuh ujian akhir tertutup dinyatakan lulus. Untuk itu, Promopenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang dokter selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan co-promotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai alur pikir ilmiah Promopenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. Yang kedua, sumbangan terhadap ilmu dan atau nilai pengeterapannya. Beberapa keterangan yang digunakan untuk menentukan predikat dengan ujian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Airlangga dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun, nilai ujian disertasi terbuka minimal 95 dan 2 publish minimal Q3 dan 1 accepted jurnal internasional minimal Q1. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan maksimal 2 pertanyaan hingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Promopenda diminta memasuki ruang ujian. Saudara Promopenda Indra Yuliati, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan, saudara dihadirkan di ruang ujian ini untuk mempertahankan disertasi saudara. Apakah saudara cukup sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat, Prof. Diklik bawahnya. Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah. Ujian terbuka adalah perayaan, pengumuman. Jadi tidak usah terlalu tegang, santai, rileks, dan kita merayakan atas kelulusan dari saudara Promopenda. Sebelum diskusi tanya jawab, saya berikan kesempatan saudara Promopenda untuk menyampaikan presentasi selama 15 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang, Profesor Dr.
Dr. Budi Santoso, SPOG, subspesialis fertilitas endokrin dan reproduksi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada promotor saya, Profesor Dr. Joni Wahyu Hadi, spesialis bedah saraf konsultan MAS. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Rahmana Askandar Cokro Pawiro, SPOG, subspesialis onkologi, selaku ko-promotor 1. Yang kami hormati juga Profesor Dr. Gondo Mastutik, Dokter Hewan MKes, dan yang kami hormati juga Dr. I Nyoman Bede Budiana, SPOG, subspesialis onkologi dari Universitas Udayana. Yang kami hormati Dr. Puspa Wardani, dokter spesialis patologi klinik konsultan. Yang kami hormati Dr. Lili Herawati, dokter MKes, dan yang kami hormati Dr. Yan F. Rata Subiring, spesialis bedah TKV konsultan, dan yang kami hormati Dr. Purwosi Rezeki MKes. Terima kasih kepada Profesor Budi Santoso. Pada hari ini di ujian disertasi terbuka saya akan membawakan presentasi mengenai ekspresi estrogen reseptor alfa, G protein coupled estrogen reseptor, progesteron reseptor, Cooper transporter 1 dan B53 pada high grade serous ovarian cancer yang resisten kemoterapi paclitaxel dan carboplatin. Seperti kita ketahui, kanker ovarium merupakan silent killer karena angka kematian pada wanita yang menderita kanker ovarium cukup tinggi. 90% tipe dari kanker ovarium adalah tipe epitelial, di mana didapatkan 5 tipe dengan 70% adalah high grade serous ovarian cancer. Tidak adanya screening, sulitnya dideteksi pada stadium awal, dan lebih dari 70% dideteksi pada stadium lanjut, dan pertumbuhan tanpa gejala atau gejala tidak khas, sehingga 5-year survival rate pada penyakit ini hanya di bawah 50%, dengan overall survival stadium 3 adalah 40% dan stadium 4 adalah 20%. High grade serous ovarian cancer yang merupakan 70% tipe epitelial merupakan kanker ovarium tipe 2, di mana tipenya agresif. Dia ketidakstabilan kromosomnya cukup tinggi, di mana mutasi P53 itu mencapai 50-40% dan didapatkan mutasi gen BRCA1 dan 2. Respon awal kemoterapi dikatakan hampir mencapai 85%, tetapi kemudian banyak yang mengalami kekambuhan karena faktor kemoresistensi. Kemoresistensi ini dipengaruhi oleh banyak hal, misalkan sistem transport, perbaikan DNA, apoptosis, maupun ovarian cancer stem cell dan reseptor inti. Rumusan masalah adalah sebagai demikian, dengan tujuan penelitian menganalisis ekspresi ER alpha, GPER, progesteron reseptor, CCR1 dan B53 pada kasus high grade serous ovarian cancer yang resisten dan sensitif kemoterapi paclitaxel carboplatin. Tujuan khusus yang pertama membuktikan ekspresi ER alpha, ekspresi GPER pada kelompok high grade serous ovarian cancer yang resisten kemoterapi paclitaxel carboplatin lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok HGSOC yang sensitif kemoterapi paclitaxel dan carboplatin. Kemudian yang kedua, membuktikan ekspresi progesteron reseptor, ekspresi CTR1, ekspresi B53 pada kelompok high grade serous ovarian cancer yang resisten kemoterapi paclitaxel dan carboplatin lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang sensitif. Dan yang berikutnya membuktikan hubungan bahwa ER alpha, GPER, PGR dengan ekspresi CTR1, ER alpha, GPER dan PGR dengan ekspresi B53 pada kelompok pasien yang HGSOC yang resisten dan sensitif kemoterapi paclitaxel carboplatin. Manfaat teoritis memberikan informasi ilmiah dan dasar penelitian lebih lanjut tentang modulasi peran ekspresi ER alpha, GPER, PGR, CTR1 dan B53 pada pasien HGSOC berulang dan resisten kemoterapi paclitaxel dan carboplatin untuk perawatan pasien yang lebih komprehensif. Manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar rujukan untuk melakukan pemeriksaan ekspresi GPR pada HGSOC, selain itu juga menjadi dasar rujukan terapi dengan hormonal pada pasien HGSOC berulang dan resisten kemoterapi paclitaxel dan carboplatin. Kerangka konseptual pada penelitian ini, di mana pada paclitaxel dia bisa pasif difusi dan kemudian dia berikatan dengan beta tubulin dari mikrotubul, akan terjadi stabilisasi mikrotubul dan akhirnya tidak terjadi karena adanya attachment, maka cycle sel akan berhenti pada end growth arrest dan pada akhirnya akan terjadi kematian sel.
Kemudian paclitaxel juga bisa menurunkan BCL2, di mana pada BCL2 ini yang menurun maka akan sitokrom C3 rilis, sitokrom C rilis terjadi kaspase, apoptosis dan terjadi kematian sel. Dan kemudian pada paclitaxel dengan adanya peningkatan dose juga akan terjadi kondisi di mana terjadi DNA attack atau DNA crosslink sehingga siklus sel akan berhenti pada G2 atau M yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel. Pada platinum dia masuk ke dalam sel melewati CTR1. Pada CTR1 ini dia akan menimbulkan DNA attack juga dan DNA crosslink dan akhirnya dia akan cycle sel akan berhenti pada G2 dan M. Sedangkan dengan difusi dan hidrolisis maka dia akan menyebabkan hal yang sama dan pada akhirnya menyebabkan kematian sel. Estrogen apabila berikatan dengan reseptor GPER dia akan mengaktifkan RAS, kemudian ERK dan aktivasi transkripsi, pada akhirnya akan terjadi proliferasi sehingga proliferasi sel dari sel kanker itu akan menjadi meningkat. Dan GPER juga mengaktifkan jalur pada P13K dan jalur AKT dan akhirnya terjadi transkripsi, aktivasi transkripsi. Estrogen apabila berikatan dengan ER-alfa akan terjadi demimerisasi, di mana demimerisasi ini juga akan langsung bisa mengaktifkan aktivasi transkripsi. Sedangkan khusus pada progesteron ini ada dua jalur, di mana pada progesteron dia bisa melalui jalur B53, kemudian mengaktifkan PERS dan akhirnya dia bisa menimbulkan terjadinya suatu nekroptosis dan ini menimbulkan kematian dari sel. Sedangkan pada estrogen ini apabila berikatan dengan ER-alfa maka dia akan mengaktifkan reseptor progesteron reseptor, di mana aktivitas dari progesteron reseptor yang meningkat ini dia akan bisa melakukan aktivasi transkripsi sehingga akan terjadi proliferasi sel dari sel kanker. Di mana hipotesis penelitian pada penelitian kali ini adalah ekspresi ER-alfa, ekspresi GPER pada kelompok HGSOC yang resisten kemoterapi paclitaxel dan carboplatin lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok HGSOC yang sensitif kemoterapi paclitaxel dan carboplatin. Kemudian ekspresi PGR, CDR1 dan ekspresi P53 pada kelompok HGSOC yang resisten kemoterapi paclitaxel dan carboplatin lebih rendah dibandingkan dengan kelompok HGSOC yang sensitif kemoterapi paclitaxel dan carboplatin. Dan berikutnya terdapat hubungan ER-alfa, GPR dan PGR dengan ekspresi CDR1 dan terdapat hubungan ER-alfa, GPR dan PGR dengan ekspresi P53 pada kedua kelompok. Hasil dan pembahasan kita bisa lihat di sini bahwa terdapat 31 kelompok yang sensitif dan ada 31 kelompok yang resisten, di mana jadi rata-rata usia sekitar 50 tahun pada kelompok yang sensitif dan pada kelompok yang resisten sekitar 54 dengan nilai median 50 dan kelompok sensitif dan 55 kelompok yang median. Sebagian besar itu datang pada stadium 3 ke atas, di mana pada kelompok yang resisten di sini dikatakan lebih dari 64% yang datang pada stadium 3. Status menopause seperti kita ketahui pada tipe yang sebagian besar kanker ovarium itu terjadi pada wanita yang sudah berusia dan sudah menopause. Kemudian ini pada kelompok yang resisten sebesar 24 atau 77%. Dari karakteristik subjek penelitian dilakukan analisa di mana didapatkan bahwa subjek penelitian dengan usia lebih tua cenderung untuk resisten kemoterapi paclitaxel dan carboplatin. Hal ini sesuai dengan Sarjana Ahli tahun 2023 dikatakan bahwa kanker ovarium 75% adalah pada wanita usia lanjut dengan usia rata-rata 60 sampai 65 tahun di sebagian besar negara. Berdasarkan UK Cancer Research, 53% kasus di atas 65 tahun dengan puncaknya di usia 75 sampai 75 tahun. Sebuah studi di Amerika pun dikatakan bahwa untuk usia wanita di Asia 56 tahun dan untuk yang berkulit putih sekitar 65 tahun. Ini kami rangkum jadi satu dari hasil perbedaan ekspresi ER-alfa, GPER, PGR, CTR1 dan P53 pada kedua kelompok. Didapatkan bahwa nilai P yang bermakna adalah ekspresi GPER pada perbandingan kelompok sensitif dan resisten, di mana pada kelompok yang resisten median high score-nya mencapai 230, sedangkan pada yang ekspresi yang lainnya tidak didapatkan hasil yang bermakna.
Ini gambaran ekspresi ER alpha, GPER, TGR, dan CR1 dan B53, di mana yang bagian atas ini adalah perwarnaan yang dengan skor 0 negatif, dan yang di bawah adalah dengan pewarnaan yang dengan skor yang positif 3. Kemudian perbedaan ekspresi ini apabila kita bahas satu persatu, di mana yang pertama ER alpha tidak bermakna, kemudian GPER ini juga didapatkan perbedaan yang signifikan dengan B senilai 0,003, dan untuk grup yang progesteron reseptor ini juga tidak bermakna, CTR1 juga, dan kemudian B53 pada semua kelompok didapatkan nilai yang tinggi. Ini sesuai dengan teori di mana bahwa high-grade serous ovarian cancer itu terjadi mutasi dari B53 mencapai 50-80% karena ini merupakan kanker ovarium epithelial tipe 2. Bagaimana hubungan ekspresi hormonal ER alpha, GPER, TGR dengan ekspresi CTR1 dan B53 pada kedua kelompok? Ini korelasi kami rangkum dalam antar variabel dalam kelompok HGSOC yang resisten terhadap kemoterapi paclitaxel carboplatin. Dari kesemuanya tidak terdapat hubungan. Sedangkan untuk korelasi antar variabel pada kelompok yang sensitif, kami dapatkan bahwa ada korelasi antara progesteron reseptor dan CTR1. Analisis jalur antar variabel ini adalah partialis post structural modeling study, di mana ini untuk melihat hubungan antara biomarker dan kelompok pasien. Koefisien jalur nilai numerik sepanjang anak panah menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel. Di sini pengaruh tertinggi pada klasifikasi diamati dari GPER, di mana dia mencapai 0,377, diikuti dengan PGR 0,048, dan kemudian diikuti dengan ER alpha yang sebesar 0,034. Terus kemudian dari P53 di sini kemudian korelasi negatif dan lemah diamati pada CTR1 dan GPR antara P53 dan ER alpha menunjukkan efek regulasi minimal. Temuan baru pada penelitian ini terdapat perbedaan ekspresi GPR pada kelompok HGSOC yang resisten kemoterapi berbasis platinum dibandingkan dengan kelompok HGSOC yang sensitif kemoterapi berbasis platinum, dengan hasil GPR pada kelompok resisten lebih tinggi dibandingkan kelompok yang sensitif. Kemudian ekspresi CTR1 dengan ekspresi GPR progesteron reseptor pada kelompok HGSOC sensitif kemoterapi paclitaxel dan carboplatin memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Dibutuhkan penelitian lanjutan manfaat pemberian terapi progesteron pada HGSOC yang ekspresi CTR-nya tinggi, sehingga aplik dari kemoterapi berbasis platinum akan lebih baik dan efek respon kemoterapi akan lebih baik. Kesimpulan dari penelitian ini, ekspresi ER alpha pada kelompok HGSOC yang resisten kemoterapi paclitaxel dan carboplatin tidak signifikan, tetapi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok HGSOC yang sensitif kemoterapi paclitaxel dan carboplatin. Kesimpulan yang kedua, ekspresi GPER pada kelompok high-grade serous ovarian cancer yang resisten kemoterapi paclitaxel dan carboplatin signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok HGSOC yang sensitif kemoterapi paclitaxel dan carboplatin. Hasil kesimpulan ketiga, ekspresi progesteron reseptor pada kelompok HGSOC yang resisten kemoterapi paclitaxel dan carboplatin sama dibandingkan dengan kelompok yang sensitif, dan ekspresi CTR1 pada kelompok HGSOC yang resisten kemoterapi paclitaxel dan carboplatin lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok HGSOC yang sensitif kemoterapi paclitaxel dan carboplatin. Kemudian dari P53, daripada P53, jadi pada kedua kelompok dilaporkan semua kelompok ekspresi P53-nya sangat tinggi, dan terdapat hubungan CTR1 dan progesteron reseptor pada kelompok pasien HGSOC yang sensitif kemoterapi paclitaxel dan carboplatin, dan tidak didapatkan hubungan CTR1 dengan ER alpha, GPER pada kelompok pasien yang sensitif kemoterapi paclitaxel dan carboplatin, dan tidak didapatkan hubungan CTR1 dengan ER alpha, GPER, TGR pada kelompok HGSOC yang resisten kemoterapi paclitaxel dan carboplatin. Dan selanjutnya yang terakhir, tidak didapatkan hubungan P53 dengan ER alpha, GPER, dan TGR pada kedua kelompok. Saran dilakukan penelitian lanjutan berupa penelitian hormonal pada kanker ovarium yang resisten kemoterapi dan resistif. Dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui mekanisme resistensi kemoterapi paclitaxel carboplatin yang lain, dan dilakukan sosialisasi tentang kewaspadaan 6 faktor risiko dan 4 gejala kanker ovarium. Terima kasih.
15 menit pas waktunya. Saat ini kita masuk di dalam waktu untuk berdiskusi. Pertama kali saya berikan kesempatan kepada saudara promotor Profesor Dr. Joni Wahyudi, spesialis bedah saraf konsultan, Magister Administrasi Rumah Sakit. Saya persilakan Prof. Joni. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Dr. Indra. Dr. Indra ini seorang klinisi, apalagi opsi masih sempat untuk melakukan riset sehingga sampai pada hari ini sudah yang terakhir, ya, ujian terakhir. Tujuannya adalah untuk menyampaikan hasil riset tentang peranan ekspresi SOG, G-protein, progesteron reseptor, dan Cooper transporter 1 P53 pada high grade serous ovarian cancer yang resisten pada kemoterapi dengan paksitasel dan karboplatin. Untuk sebagai dokter, maka Dr. Indra sudah banyak membaca baik teori maupun pengalamannya di dalam menangani kanker ovarian. Dari temuan baru pada riset ini, kalau kita lihat temuan barunya kan IPR ya, yang paling signifikan ya, dengan ekspresi yang tinggi. Kira-kira kalau kita hubungkan dengan kegiatan klinisi, ya, yang klinis itu selalu berbasis bukti di dalam memberikan treatment pada pasien. Kira-kira dari sisi EBM, Evidence-Based Medicine, hasil riset dari Dr. Indra ini, rate of recommendation-nya berapa ya? Dan kemudian bagaimana meningkatkan rate of recommendation-nya agar bisa sebagai gold standard atau paling tidak sebagai guideline dari treatment kita terhadap kanker dari ovarium ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sudah saya baca berkali-kali, cuma saya belum temukan, tapi saya yakin Romo Venda sudah banyak baca tentang kanker. Jadi kanker itu sebenarnya adalah penyakit genetik. The heart of cancer is genetic disease. Jadi mungkin tinjauan dari biomolekuler dari kanker pada ovarium ini barangkali Dr. Indra sudah membaca, mengeksplorasi literatur. Kelainannya pada gen yang mana dan kelainannya apa. Dan mungkin treatment kausalnya ya dari sana ya, rekayasa genetika. Barangkali ke depan Dr. Indra sebagai ahli di bidang ini bisa memberikan rekomendasi untuk riset lebih lanjut tingkat biomolekuler. Karena pada dasarnya penyebab kanker itu ya kelainan kromosom yang diekspresikan melalui protein-protein yang bisa kita deteksi. Saya kira itu pertanyaan saya. Moga-moga ini bisa menambah kasanah dari keilmuan tentang ovarian cancer. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Joni Wahyudi, spesialis bedah saraf konsultan MAS selaku promotor saya. Memang dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa hasil GPER pada kelompok yang resisten itu lebih tinggi Prof dibandingkan dengan kelompok yang sensitif. Perlu kita ketahui bahwa kanker ovarium itu penelitian tentang faktor hormonal dalam hal ini GPER, PL-alpha, kemudian HER2 itu sangat jarang. Sehingga memang kalau ada kanker ovarium, terapi utama itu memang suatu operasi, terus kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi, di mana kemoterapi yang menimbulkan berulang, kemudian kemoresistensi, sehingga kanker-kanker yang seringkali berulang terutama setelah 2 tahun itu menimbulkan masalah. Banyak obat-obatan dalam hal ini yang diberikan untuk
memberikan bahasanya supaya hasil terapi dari sebuah pasien itu cukup bagus. Misalkan dengan targeted terapi, dalam hal ini kita bisa menggunakan mulai dari anti VEGF ya, misalkan golongan bevacizumab, terus kemudian imunoterapi, tapi dengan melakukan beberapa pengecekan. Kalau untuk pada kasus yang GBF ini belum menjadi gold standard, Prof, karena ada satu hasil yang banyak dibahas adalah GBF pada breast cancer. Jadi karena memang breast cancer itu merupakan organ target dari hormon estrogen. Sehingga kalau ditanya tentang grade operationnya, saya jawab masih butuh penelitian selanjutan lebih banyak dan lebih bagus supaya pada kasus pasien-pasien kanker ovarium yang dalam hal ini resisten terhadap kemoterapi dan kemudian dia berulang, kemudian diberikan pengobatan itu sudah maksimal, tetapi dia masih tetap ada dan tumbuh, maka kita bisa memberikan opsi untuk pemeriksaan dalam hal ini reseptor-reseptor yang harapannya nanti bisa dimanfaatkan untuk terapi pada pasien ini. Memang ada beberapa penelitian untuk menjadikan terapi hormonal ini sebagai terapi komplementer. Jadi kemoterapi kemudian dibarengan dengan pemberian terapi hormonal. Tetapi penelitian ini masih pada fase tahap 3, sehingga belum bisa kita jadikan sebagai acuan. Tapi kalau kedepannya dengan kita mengarah ke pengobatan itu lebih personalized ya. Jadi pasien ini misalkan dia hanya estrogen reseptor alfanya tinggi, ya kita bisa berikan terapi yang sesuai dengan penyakitnya, seperti itu, Prof. Sehingga tidak terjadi pemberian terapi yang berlebihan. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang kanker sebagai genetik ya, gen yang mana? Seperti kita ketahui bahwa kanker ovarium itu ada faktor herediter, di mana faktor herediter itu karena mutasi dari gen BRCA1 dan 2. Breast cancer 1 dan 2, di mana kalau ada mutasi BRCA1 dan 2 ini dikatakan mencapai 15 sampai 22% Prof, pada kanker ovarium. Pemeriksaan BRCA ini sudah bisa dikerjakan. Jadi kalau misalkan pasien itu ada riwayat, misalkan keluarganya, saudaranya, orang tuanya itu menderita kanker ovarium, bisa kita tawarkan untuk pemeriksaan BRCA secara jemlang. Jadi kita mengambil darah si pasien tersebut untuk dilakukan pemeriksaan BRCA jemlang. Kalau memang didapatkan mutasi, maka pasien itu nanti kita berikan konseling, karena memang dengan pemberian konseling itu kita bisa ketahui bahwa sekian persen nanti resiko pada usia sekian ini menderita kanker, sehingga kalau misalkan anaknya cukup dan sebagainya, pasien itu bisa ditawarkan untuk melakukan bilateral salpingo-oophorectomy sampai sebegitu, Prof. Terus kemudian kelainan itu selain dari BRCA juga ada Lynch syndrome, di mana kalau dengan Lynch syndrome itu biasanya berhubungan dengan hereditary non-polyposis colorectal cancer, di mana kalau dengan HNPCC ini biasanya kelainannya di microsatellite instability. Ini pun juga bisa kita periksa, Prof. Jadi kalau misalkan suatu pasien itu membutuhkan suatu imunoterapi, misalkan pembrolizumab dan sebagainya, kita bisa melakukan pengecekan IHC tambahan, pemeriksaan beberapa tambahan, sehingga pengobatan ini bisa lebih spesifik untuk pasien tersebut. Jadi tidak semua sekarang terapi itu sama rata gitu, tapi kita lebih sesuaikan dengan kondisi penyakit pada pasiennya. Seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Jadi kalau boleh saya simpulkan, EPM-nya masih open, masih option ya. Ya. Mungkin ini tantangan ke depan untuk lebih detail. Bukan saja temuan EPM menjadi bisa dipakai EPM dengan strata yang lebih tinggi lagi. Saya kira itu jawabannya saya buat. Kami kembalikan ke pimpinan. Baik, terima kasih Profesor Joni Wahyudi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada promotor Dr. Brahmana Iskandar Prawiro, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Saya persilakan Dr. Brahmana. Terima kasih banyak Profesor Santoso. Yang saya hormati Dr. Indra Yuliati yang saat ini sedang tahap terakhir ini ya, tahap terakhir
untuk memperoleh jenjang akademik tertinggi doktor. Pertama, apresiasi untuk Dr. Indra Yuliati dengan kesibukan mengajar operasi, pengabdian masyarakat, mengajar resipra kanker pada dokter-dokter dan lain-lain mampu menyelesaikan dengan baik. Yang pertama, Dr. Indra Yuliati apapun adalah seorang clinician ya, seorang clinician. Nah, saya ingin menanyakan ke Dr. Indra Yuliati, perspektif Dr. Indra Yuliati berdasarkan temuan disertasi ini, bagaimana mengaplikasikan di dalam praktek klinis sehari-hari, ataukah masih diperlukan sesuatu hal dan lain-lain. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, saat ini adalah era targeted terapi, imunoterapi, dan lain-lain sebagainya dengan perkembangan molekular testingnya. Nah, bagaimana menurut Dr. Indra Yuliati mengintegrasikan biomarker klasik melalui imunohistokimia dengan perkembangan targeted terapi, imunoterapi, dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Mungkin dua itu dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Dr. Nirmana Iskandar Cokropawiro, SPOG subspesialis onkologi selaku co-promotor satu saya. Temuan perspektif untuk disertasi ini adalah yang berhubungan dengan aplikasi klinis untuk terapi hormonal dan pemeriksaan reseptor hormon pada breast cancer itu cukup berkembang luas, dan di breast cancer pun banyak obat-obatan yang hormonal, yang untuk anti hormonal itu sudah ditanggung dalam hal ini oleh biasanya BPJS ya. Terus kemudian sedangkan ovarium itu kan suatu organ yang menghasilkan, dalam hal ini menghasilkan hormon tersebut. Kita tertarik untuk mencari peran, apakah memang ada dalam hal ini pengaruh dalam hal ini hormon yang dihasilkan dari si ovarium ini berakibat ke penyakit kanker ovarium itu sendiri, barangkali mungkin dengan sistem paratrin dan sebagainya, karena dia lokasinya juga ada di ovarium. Terus kemudian untuk aplikasi klinis tentang targeted terapi dan imunoterapi. Kalau untuk targeted terapi seharusnya memang kalau pada saat pasien itu setelah melakukan tindakan operasi dan kita mendapatkan bahasanya itu bahan untuk kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi, idealnya itu semua pemeriksaan IHC itu dicekkan. Jadi mulai dari BRCA-nya, kalau misalkan dia yang berisiko, terus kemudian kita cekkan VEGF-nya, terus kemudian kita cek lagi juga misalkan PDL-nya, kemudian kita cek lagi juga HER2-nya. Jadi dengan pemeriksaan lengkap ini kita bisa tahu bahwa jenis kemoterapi, jenis kanker ovarium pada dia ini yang bagaimana, seperti itu. Karena kita ketahui bahwa kanker ovarium itu ada dua macam, yaitu epitelial dan non epitelial, di mana epitelial yang merupakan 90% kasus pada kanker ovarium itu pun ada 5 macam jenis dengan dia yang sifatnya berbeda-beda dan patogenesisnya yang berbeda. Sehingga ini tantangan bagi kita dalam hal ini untuk sebagai klinisi untuk menyusun dalam hal ini protokol atau mungkin clinical pathway, di mana kalau misalkan diketemukan yang high grade serous ovarian cancer, kita harus bekerjasama dengan PA. IHC ini yang harus kita cekkan. Tapi kalau kita nemunya low grade, maka IHC ini yang kita kerjakan. Kalau kita nemunya endometrioid, itu beda lagi, karena endometrioid dan clear cell kan nanti yang agak berhubungan dengan endometriosis. Kemudian kalau semisal nanti yang berikutnya nanti kalau misal mucinous, itu ada pemeriksaan yang harus kita cekkan. Jadi rasanya butuh kita itu duduk bersama antara dalam hal ini dokter Opjin ya, seperti kita begitu dengan PA, sebaiknya apa-apa yang butuh diperiksakan dalam hal ini yang bisa kita ajukan dalam hal ini ke pemangku kebijakan dalam hal ini yang mempunyai sistem regulasi untuk kepentingan pasien-pasien di Indonesia. Saya rasa demikian, dokter. Oke, satu lagi pertanyaan yang terakhir, Dr. Indra. Terima kasih jawabannya. Pemeriksaan biomarker klasik melalui immunohistochemistry itu dalam
perspektif Dr. Indra Yuliati ke depan di mana tempatnya ketika berkembang di era molekular testing yang lain, misalnya melalui pemeriksaan NGS dan lain-lain. Apakah masih ada tempatnya biomarker klasik atau bagaimana, Dr. Indra Yuliati? Silakan. Untuk pemeriksaan biomarker dengan imunohistokimia itu masih mendapatkan tempat ya, karena memang di negara kita ya masih sangat diperlukan. Cuman memang kelemahan dari pemeriksaan IHC ini adalah dia sangat subjektif ya. Tetapi dengan adanya kita melakukan misalkan bisa melakukan komunikasi, kita konsul ya, seperti pada penelitian ini kita dibaca oleh dua pembaca dokter patologi anatomi yang berbeda, sehingga dengan misalkan diskusikan bersama-sama seperti kita kasus tumor board itu kita bahas sama-sama dengan beberapa ahli, harapan kita misalkan kesubjektifan dari pemeriksaan IHC itu bisa kita minimalisir dokter, karena sekarang pun dengan hanya foto ya dari mikroskop kemudian kita konsulkan, kita melakukan itu kan juga telekonsultasi itu sudah bisa. Jadi dengan hasil foto itu pun kita kirim, seperti kita tumor board ke IJJS, kita bahas dengan teman sejawat patologi anatomi dari Jepang, dari MD Anderson, itu bisa sebagai solusi. Jadi kalau ada kasus-kasus yang susah dan sebagainya bisa. Tapi kalau dengan perkembangan ke depan dengan yang lebih bagus, misalkan dengan NGS atau mungkin Western blot, hasilnya memang lebih sensitif dan lebih bagus atau PCR ya. Tetapi dengan kemampuan negara kita seperti saat ini dengan adanya pemeriksaan IHC yang masih membutuhkan biaya cukup mahal, ya mungkin bisa kita bahasanya diskusikan. Dan hal ini memang kalau IHC itu sudah bukan menjadi suatu pilihan, kita harus berubah. Ya kita harus dalam hal ini organisasi profesi yang tergabung dalam onkologi ya bersama-sama dengan membicarakan bahwa ini loh di luar itu seperti ini, sedangkan di negara kita masih seperti ini. Jadi ke depan itu arahnya supaya kita bisa mengikuti pengobatan seperti yang ada di luar ya, sehingga pasien kita itu tidak pergi ke luar negeri, ya, kita harus memperbaiki kualitas layanan dalam hal ini di Indonesia. Kita sampaikan bahwa hal-hal demikian ini yang bikin akhirnya terapi kita itu mungkin kurang maksimal. Dalam hal ini pemangku kebijakan itu harus mengetahui. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya memuaskan, Prof. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Selanjutnya kepada co-promotor kedua, Profesor Dr. Gondo Masuti. Saya persilakan, Prof. Gondo. Terima kasih menyaksikan Profesor Dr. juga selaku Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat saya ucapkan kepada Dr. Indra Yuliati. Alhamdulillah hari ini ujian buka dan semoga lancar semuanya sampai akhirnya aku mendapatkan wisuda. Baik, saya kalau tadi yang penanya-penanya atau promotor menanyakan target terapi, sekarang saya beralih ke faktor risiko. Tadi sudah disampaikan bahwa memang hidradenitis ovarian cancer ini merupakan kanker yang angka kematiannya tinggi, sulit didiagnosis atau sulit dideteksi di stadium awal sehingga pasien selalu datang pada stadium lanjut. Karena seperti itu mestinya ada faktor risikonya ya dok ya. Jadi kira-kira apakah faktor risiko kanker hidradenitis ovarian cancer ini pada wanita, dan kira-kira kalau orang itu sudah ada, oh ini risknya ada risikonya ini, kira apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut. Kemudian yang kedua, nyambung juga dengan penanya sebelumnya atau jawaban sebelumnya, karena memang saat ini kan marak sekali ya dilakukan pemeriksaan genomik. Terus sudah sering kita dengan DRCA contohnya masih sering. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang pada wanita yang keluarganya itu ada yang menderita kanker, maka perlu dilakukan pemeriksaan di DRCA. Bagaimana dengan yang tidak? Karena kan takutnya jangan-jangan yang tidak keluarganya tidak ada kanker pun jangan-jangan bisa juga kena kanker. Khawatirnya kan karena tadi itu sulit dideteksi di stadium awal. Mohon dijelaskan, apakah semua wanita harus melakukan pemeriksaan genom tersebut atau wanita yang seperti apa yang harus melakukan pemeriksaan genom tersebut? Demikian.
Terima kasih kepada co-promotor dua saya, Profesor Dr. Gondomas Butik Dr. Hewan Emkes, untuk pertanyaan pertama tentang faktor resiko. Ada beberapa faktor resiko pada kanker ovarium itu, di mana memang ovarium itu adalah organ yang rutin melakukan ovulasi. Jadi memang teorinya itu ada yang incessant ovulation, jadi ovulasi yang terus menerus. Karena adanya ovulasi yang terus menerus itu sehingga ada kerusakan dari sel epitel dari ovarium, sehingga 90% penyakit dari kanker ovarium itu adalah dari tipe epithelial, seperti itu, Prof. Terus kemudian ada 6 faktor risiko yang harus kita waspadai, di mana usia, terus kemudian paritas, ya. Jadi wanita yang anaknya sedikit atau infertil itu sebenarnya dia lebih berisiko untuk terjadinya kanker ovarium, karena pada pasien dengan paritas rendah itu dia mengalami ovulasi yang terus menerus, tidak ada fase break, tidak ada fase istirahat pada saat dia hamil atau menyusui. Terus kemudian faktor resiko berikutnya itu adalah usia menarche. Jadi semakin dini dia mengalami mens, kemudian semakin lambat dia mengalami menopause, otomatis kan dia mengalami ovulasinya juga akan lebih panjang, seperti itu, Prof. Kemudian riwayat keluarga dengan CA, dalam hal ini CA payudara dan CA ovarium tadi itu sebaiknya kita waspadai sebagai faktor risiko. Terus kemudian adanya mutasi gen. Nah, kemudian dan adanya diet, ya. Dalam hal ini kalau diet itu kalau semisal gaya hidupnya tidak bagus, kemudian minum alkohol dan sebagainya, itu dikatakan dia berisiko lebih tinggi untuk terjadinya suatu kanker. Kemudian untuk pemeriksaan genomik, kapan seorang wanita itu diperiksakan pemeriksaan genomik? Pemeriksaan genomik itu bisa misalkan BRCA bisa kita lakukan dengan secara jemleng maupun dengan somatiknya. Kalau jemleng itu kita ambil dari darah, sedangkan kalau dari somatik itu dari jaringan. Apabila pasien itu misalkan saya tidak ada keluarga yang kena breast cancer, saya tidak ada keluarga yang kena kanker ovarium, tetapi tipe PA-nya itu suatu high grade serous ovarian cancer, maka pada tempatnya kita melakukan pemeriksaan genomik. Dalam hal ini kita sarankan untuk melakukan BRCA. Pemeriksaan BRCA-nya kita ambil dari jaringan, Prof. Cuman untuk pemeriksaan BRCA pada jaringan itu ya kita harus sesuai pakem, ya. Dalam hal ini kita harus komunikasikan ke dokter-dokter, dalam hal ini OBGYN yang melakukan operasi mungkin di daerah dan sebagainya, bahwa pemrosesan itu sangat penting supaya nanti bahan yang didapat itu bisa mendapatkan hasil yang memadai. Jadi misalkan kita harus pakai buffer formalin yang 10%, terus kemudian kapan terendamnya harus bagaimana, masanya kurang dari 2 tahun, supaya hasil untuk pemeriksaan mutasi BRCA itu bisa terdeteksi, seperti itu, Prof. Jadi tidak harus selalu kita ada keturunan, tapi kalau hasil PA itu merupakan suatu high grade serous ovarian cancer, kita boleh sarankan. Malah yang terbaru itu ada yang menyarankan pada yang endometrioid, pun yang high grade itu disarankan untuk meriksa BRCA karena dikatakan hampir mirip. Terus kemudian ada lagi yang memakai patokan, oh semua dicek BRCA pada yang usianya sangat lanjut, seperti itu, Prof. Jadi ada beberapa konsensus dalam hal ini yang kita bisa pakai kapan pemeriksaan BRCA itu dikerjakan, karena kalau dengan pemeriksaan BRCA itu dilakukan, dalam hal ini dia 15-22% dari penyebab dari kanker ovarium itu terbukti ada, maka pasien ini bisa adaptan untuk mendapatkan terapi targeted, misalkan dengan pemberian olaparib, dalam hal ini PARP inhibitor, seperti itu, Prof. Iya, matur nuwun sangat, jawabannya sangat komplit, lengkap, jelas. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah komplit, lengkap, ya. Selanjutnya Dr. Inyoman Jodi Budiana, spesialis onkologi, spesialis onkologi. Saya persilakan Dr. Inyoman Jodi. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang atas kesempatannya. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, para guru besar, para penyangga, para undangan akademik, dan tentu saja
hadirin yang berbahagia. Suatu kehormatan bagi saya sebagai pribadi dan bersama institusi turut serta menyaksikan dan mengantarkan kolega saya Promovenda yang sangat terpelajar, Dr. Indra Yulianti SPOG, Subspesialis Onkologi Ginekologi, mencapai gelar akademik tertinggi pada hari ini. Atas pencapaiannya saya ucapkan selamat dan sukses untuk kedepannya. Ucapan selamat juga saya aturkan tentu saja kepada keluarga besar dan Departemen KSM Obstetrik Ginekologi FK Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Terkait dengan kanker ovarium, terutama pada stadium yang lanjut dalam bidang onkologi ginekologi, perjalanan kliniknya kita ketahui sangat klasik. Setelah terapi primer berupa operasi yang kadang sulit bahkan kompleks, disertai dengan beberapa seri kemoterapi, pasien sempat bernapas lega terbebas dari penyakitnya, namun dalam beberapa bulan akan muncul lagi. Pasien akan mengalami kekambuhan, salah satunya karena resistensi terhadap kemoterapi lini pertama. Dalam disertasi saudari Promovenda yang sangat terpelajar, saya sangat apresiasi, mendalami salah satu peran dari ovarium yaitu fungsi hormonal dikaitkan dengan resistensi terhadap kemoterapi. Hal ini sangat penting pada era sekarang ini, di mana pendekatan terapi kanker, termasuk kanker ovarium, sudah mengarah ke personalized medicine, sehingga penelitian bahkan terapinya sudah mengacu pada faktor-faktor biologi molekuler atau genetika. Pertanyaan saya, bagaimanakah peran variabel-variabel yang diteliti dalam disertasi saudari Promovenda yang terpelajar terhadap resistensi kemoterapi berbasis platinum, dan apakah kedepannya variabel-variabel ini bisa digunakan sebagai terapi target pada penata laksanaan kanker ovarium? Sekian. Terima kasih kepada Dr. I. Nyoman Gede Budiana SPOG, Subspesialis Onkologi, atas pertanyaannya. Memang kanker ovarium itu yang menjadi masalah itu adalah seringkali berulang. Biasanya memang kadang tiap 2 tahun itu kemudian muncul lagi ya. Tapi kita harus ingat bahwa setelah dilakukan primer operasi, kemudian dilakukan kemoterapi, ini kita bahasanya pilar. Jadi dia itu golongan pasien kanker ovarium yang platinum sensitif atau platinum resisten. Kalau dia muncul lagi ternyata dia masih dalam kategori platinum sensitif, maka kita bisa memberikan kemoterapi golongan yang sama, di mana apabila dia muncul kembali itu kurang dari 6 bulan. Tapi kalau dia muncul kembali itu setelah dari 6 bulan, kurang dari 6 bulan dia sudah muncul lagi, maka kita bisa berubah menjadi kemoterapi yang second line. Demikian, dokter. Terus kemudian peran uji hormonal dengan resistensi kemoterapi untuk pendekatan terapi kanker yang personalized medicine memang idealnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa spesimen bahan itu dicekkan di hasil. Dalam hal ini ya kita butuh bahasanya guideline. Kalau tipe ini IHC apa yang sebaiknya kita kerjakan, tipe ini sebaiknya apa yang IHC yang dikerjakan, sehingga itu bisa tertanggung. Dalam hal ini di cover oleh CKM seperti itu. Jadi peran variabel dalam hal ini pada penelitian ini adalah ER-alpha, GPER, progesterone reseptor, kemudian untuk hormonal itu ada 3. Dimana kalau semisal pada pasien ini didapatkan ER-alpha-nya itu yang positif tinggi, maka kita bisa berikan terapi tambahan, misalkan dengan pemberian selektif estrogen related modulator, misalkan tamoxifen. Terus kemudian kita juga bisa berikan mungkin aromatase inhibitor. Jadi kita melakukan seperti yang sejawat dari bedah onkologi, biasanya yang melakukan pemeriksaan mulai dari ER, PR sampai kemudian melakukan pemeriksaan juga termasuk berdua. Dikatakan bahwa ada penelitian bahwa untuk terapi pemberian tamoxifen itu pernah dikerjakan dengan angka keberhasilannya 48%. Tetapi kita harus ingat bahwa pemberian terapi ini tidak bisa kita berikan ke semua jenis, ke semua pasien, tapi kita harus terbukti dulu.
bahwa obat ini bermanfaat buat pasien tersebut, sehingga kita harus melakukan pengecekan dulu reseptornya dokter. Jadi kalau reseptornya itu positif, maka kita pada layaknya memberikan bahasanya itu antinya kepada pasien tersebut, sehingga pengobatannya itu akan lebih personalized. Saya rasa demikian. Ya, terima kasih. Saya sangat puas atas jawabannya, dan tentu saja kembali ke filosofi ilmu. Setelah menyelesaikan studi ini, Dr. Indra Yuliati dihadapkan pada penelitian-penelitian berikutnya yang tidak pernah selesai. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Pimpinan Sidang. Baik, artinya tidak boleh berhenti. Betul. Selanjutnya Dr. Puspa Wardani, dokter spesialis patologi klinik konsultan. Saya persilakan Dr. Puspa. Terima kasih Prof. Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Indra Yuliati SPLU Konsultan yang saat ini menyelesaikan penelitiannya dan ujian terbuka. Beliau adalah teman yang saya banggakan, kita yang sangat banyak dan bermanfaat di masyarakat dan juga banyak menolong pasien. Ada dua pertanyaan yang saya tanyakan kepada Saudara Dr. Indra. Yang pertama, saya tertarik tentang CPR. CPR ini adalah suatu pintu masuk yang utama pada terapi cisplatin dan juga yang lainnya, sehingga apabila ada kendala pada CPR ini akan juga berimbas pada resistensi yang lebih lanjut. Ada dua CPR yang sudah saya ketahui, yaitu CPR 1 dan CPR 2, namun Dr. Indra memilih CPR 1. Apakah ada alasan ilmiah yang lebih mengunggulkan CPR 1 dalam peranannya pada resistensi obat-obat kemoterapi? Silakan. Terima kasih kepada Dr. Puspa Wardani, spesialis patologi klinik konsultan. Seperti kita ketahui bahwa cisplatin itu masuk ke dalam sel melalui salah satunya dengan cara lewat CTR1, Cooper Transporter 1. CTR1 lokasinya ada di membran, sedangkan untuk CTR2 lokasinya itu ada di lisosum dan endosum. Kita meneliti CTR1 karena kita ingin mengetahui bahwa apakah pada pasien-pasien yang sudah dilakukan pada penelitian ini kadar CTR1-nya bagaimana. Dalam hal ini terutama pada kelompok yang resisten dibandingkan dengan kelompok yang sensitif, dokter. Ternyata dari hasil penelitian kami bahwa yang idealnya itu harapan kami itu CTR1 itu lebih tinggi pada kelompok yang sensitif, ya. Karena dia tinggi maka dia responnya lebih baik terhadap kemoterapi. Tapi hasil yang kami dapat itu adalah pada penelitian kami pada CTR1 pada kelompok yang resisten itu lebih tinggi. Kemungkinan memang itu merupakan peran dari suatu CTR2, di mana CTR2 itu ada di lisosum dan endosum. Dengan adanya peran CTR2 itu dikatakan bahwa CTR2 juga itu bisa menginduksi pembelahan dari CTR1 yang merupakan suatu reseptor. Memang idealnya, maaf, dua-duanya diperiksa dong. Jadi CTR1, CTR2 sekaligus juga yang membuang itu juga kita cek. Jadi dalam hal ini kita bisa melakukan pengecekan seperti yang ada di kerangka konseptual tadi, bahwa ATP7A dan ATP7B itu bisa berperan untuk melakukan terjadinya efflux. Jadi obat paclitaxel yang sudah dan karboplatin terutama yang sudah masuk ke dalam sel bisa dikeluarkan ke luar dari sel sehingga dia tidak bisa bekerja. Jadi memang idealnya tiga-tiganya dok yang dicekkan, mulai dari yang influx CTR1, terus kemudian di dalam yang ada itu CTR2 yang supaya obat kemoterapi ini bisa bekerja dengan
baik, dan kemudian juga kita harus juga mengecek sekalian yang melakukan eflaknya. Jadi ada kemungkinan kenapa hasil penelitian ini, kenapa kok CTR 1-nya tinggi pada kelompok yang resisten, ya kemungkinan yang berperan adalah CTR2 maupun mungkin juga suatu yang ATP 7A atau 7B. Demikian dokter. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Di bidang saya ini adalah patologi klinik yang memeriksa pada cairan tubuh. Mungkin dokter juga bisa menjelaskan mengapa lebih memilih memeriksa pada jaringan imunohistokimia, sedangkan terdapat juga ada marker-marker yang bisa kita dapatkan dengan mengambil darah saja, jadi blood biomarker. Mungkin bisa dijelaskan. Memang kalau untuk suatu penelitian itu suatu yang prospektif ya, kohortnya yang prospektif, rasanya memang idealnya pakai darah, dokter. Karena pasien itu sebelumnya kita pasiennya terbukti kanker ovarium itu kita ambil marker dalam darahnya. Tetapi pasien ini kan pasien yang sudah lampau, dalam hal ini kita mulai ambil sampel itu mulai tahun 2019. Dan pasien itu sebagian juga sudah meninggal. Jadi kalau kita lihat data dari EMR itu beberapa itu yang sudah tak kontrol dan sebagainya, sehingga kita akan kesulitan dokter untuk mengambil darah. Jadi idealnya memang kalau kita misalkan penelitian itu mengambil darah, idealnya penelitian itu yang prospektif ya. Jadi pasien itu akan diikuti seperti itu dok. Jadi kalau untuk memakai bahan IHC, karena memang kita mengambil bahan yang masih ada dan bisa untuk dilakukan pemeriksaan IHC itu, sehingga kita mengambil dari bahan IHC tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Saya puas. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Dr. Lili Herawati, Dokter Master Kegiatan. Saya persilakan Kak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Presiden. Selamat Dr. Indra Dwi di depan ini, kami di sini. Tentunya pastinya ada. Tapi sebelumnya saya juga melihat Dr. Indra Dwi kiprahnya luar biasa. Dan di sini ada beberapa hal yang mungkin ingin saya ketahui terkait dengan kanker ovarium, dengan sambungan dengan background keilmuan saya di fisiologi, karena arahnya lebih ke preventif ya Dr. Indra Dwi. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan teori terkait dengan karsinogenesis ya pada kanker ovarium, bagaimana mekanismenya dan mungkin hubungannya dengan faktor risiko yang tadi juga sudah disebut, sehingga kami di fisiologi ini juga bisa berkiprah untuk prevensi. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Lili Herawati MPes atas pertanyaannya. Seperti kita ketahui, kanker ovarium itu ada tipe epitelial dan tipe non epitelial. 90% yang tipe epitelial itu tipe serus yang merupakan tipe yang dominan, di mana tipe serus ini ada yang high grade serus dan ada juga yang low grade serus. Yang kami ambil untuk penelitian ini adalah tipe yang high grade serus, di mana dengan tipe yang high grade serus ini teorinya dia itu berasal dari faktor tuba. Jadi karena dia berasal dari faktor tuba yang disebut dengan stroma tubal intraepitelial, ya karsinoma, dia itu jatuh ke dalam epitel ovarium pada saat dia ovulasi itu, selnya yang terbuka tadi kejatuhan dari STIC ini tadi, dan akhirnya dia berkembang menjadi suatu high grade serous ovarian cancer. Karena proses high grade serous ovarian cancer itu dari faktor tuba, sehingga untuk faktor preventionnya yang pertama itu bisa dengan misalkan dilakukan fibrektomi seperti itu, pada misalkan kita melakukan sterilisasi, terus kemudian
sterilisasi pun juga bisa menurunkan kejadian dari kanker ovarium juga. Terus kemudian dengan pemberian pil KB itu cukup menurunkan untuk memberi kejadian untuk suatu kanker ovarium. Seperti kita ketahui, kalau kita menggunakan combined oral kontrasepsi dalam hal ini pil KB, maka fase ovulasi dari ovarium itu tidak terjadi, sehingga epitelnya itu tidak akan mengalami kerusakan seperti itu. Jadi memang kalau dari kanker ovarium ini, karena teori karsinogenesisnya, patofisiologinya berbeda-beda, termasuk dengan tipe yang endometrioid, termasuk dengan tipe yang clear cell yang dari endometriosis, maka kita itu sangat tergantung dari dokter PA bagaimana bacaannya. Sehingga kalau misalkan pasien itu dikirim dari luar, misalkan post unilateral salpingo-ovarectomy atau post THBSO, ternyata hasilnya suatu kanker ovarium, di kita prosedurnya di Sutomo itu kita harus baca ulang. Selalu kita bersurat kepada teman sejawat yang di sana untuk memberikan laporan operasi. Terus kemudian yang kedua, kita meminjam blog. Apabila dari blog itu didapatkan suatu misalkan hasilnya sama, karena terapi karena proses karsinogenesisnya berbeda, terapinya itu juga bisa berbeda dong. Jadi misalkan non epitelial dalam hal ini stem cell dan sebagainya, oh saya kemoterapinya pakai BEP seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk tipe yang epitelial saya pakai kemoterapinya paclitaxel dan carboplatin. Jadi PA awal itu menentukan, jangan sampai pasien itu mendapatkan terapi yang tidak sesuai. Jadi memang pertama kali dulu itu kita mulai, ya kita bahasanya mengadakan pertemuan waktu itu dengan Dr. Sahyeni selaku Ketua Himpunan dari Patologi Anatomi Indonesia. Dalam itu waktu itu ada Prof dari Belanda juga, di mana beliau dengan dokter-dokter PA yang saya itu disosialisasi bahwa ini kepentingan bahwa kita itu harus melakukan, bahasanya kita nyebutnya second opinion. Ya memang nggak enak ya. Jadi awal itu ada rejeksi bahwa lo kok kita tuh nggak diakui, kita kok nggak di, bahasanya harus dibaca ulang dan sebagainya. Tapi itu sebagai suatu feedback, dan karena itu sekarang sudah disosialisasi dengan baik dan itu sudah dilaksanakan secara bagus, ya mungkin sudah lebih dari 10 tahun itu prosedur bahwa harus dibaca kembali itu dengan second opinion itu cukup bermanfaat buat tata laksana buat pasien. Jadi jangan sampai pasien itu tipe PA-nya A, kita kasih kemoterapinya yang nggak sesuai dengan yang A ini tadi. Seperti itu. Terima kasih banyak, sangat jelas dan sangat luas. Bahkan saya dapat informasi KB itu ternyata juga manfaat juga ya. Sementara ini kan kalau pasien datang itu saya tahu itu dan sebagainya, sebenarnya ada sisi baiknya juga ya dari ini dan sebagainya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Rian Ebratan Sendiri, dokter spesialis bedah torak kardio konsuler konsultan. Saya persilakan Dr. Rian. Terima kasih Bapak Dekan selaku pimpinan sidang. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Ketua Pemenda yang terpelajar Dr. Indra Yuliati, teman kami sejak 32 tahun yang lalu. Selamat. Kadang-kadang saya pikir ya, ini ujian disertasi S3 objek. Kebetulan kami kok bedah jantung minta untuk penyangga gitu. Tapi kalau kita lihat pada beberapa kasus di klinis itu kami menemukan juga beberapa pasien kami yang pasca menjalani operasi CABG atau bypass jantung koroner itu menderita sel ovarium. Nah, berdasarkan ini makanya saya bilang menarik karena berdasarkan hasil disertasi Promovenda yang terpelajar, menurut Promovenda pilihan terapi apa yang terbaik pada pasien-pasien kami yang pasca operasi CABG? Karena kita ketahui bahwa kemoterapi seperti paclitaxel dan agent platinum itu dia dapat menurunkan fungsi jantung dan potensial kardiotoksik. Terima kasih, itu yang pertama. Yang kedua, tadi bedah jantung, sekarang di bedah torak. Itu kami
juga menghadapi kasus mediastinum tumor. Apakah dari disertasi promovenda ini kira-kira teknik imunohistochemia itu juga dapat diaplikasikan pada organ lain? Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Silakan. Terima kasih kepada Dr. Yan Efrata sendiri, spesialis bedah torak kardiovaskular konsultan. Seperti kita ketahui bahwa kanker ovarium itu bisa terjadi pada semua wanita. Jadi memang resiko itu ada karena wanita itu mengalami ovulasi setiap bulannya selama hidupnya, seperti itu, dokter. Terus kemudian apabila pasien itu ada kelainan dalam hal ini sudah dilakukan operasi, saya pikir ya, bypass dari koronernya. Kemudian apa yang sebaiknya dilakukan itu yang pertama kita akan melakukan bahasanya itu konsultasi dok, jadi kolaborasi dengan dalam hal ini dokter jantungnya, kemudian dokter anestesinya dan sebagainya. Tujuannya apa? Jadi sebelum pasien itu dilakukan untuk terapi, kita bisa melakukan mengetahui kondisi optimal yang ada pada pasien tersebut. Jadi misal dari dokter jantungnya oke, dari hasil misalkan ekonya bagus, terus kemudian dari dokter anestesinya bagus, dokter bedah TKV-nya yang operasi pun menyatakan bisa dilakukan operasi, maka kita kerjakan operasi. Memang operasi kanker ovarium itu merupakan operasi besar, terutama kalau kanker ovarium itu tipenya tipe lanjut, karena sebisa mungkin kita itu melakukan operasi itu R0 seperti itu, dokter. Sehingga kadang kita melakukan kolaborasi juga dalam hal ini konsul dengan teman sejawat bedah digestif, karena tindakan-tindakannya itu akan cukup membahayakan buat pasiennya. Tetapi apabila dirasa pada kondisi dari hasil evaluasi itu didapatkan kondisi pasien yang tidak bahasanya eligible atau tidak unfit, maka kita ada opsi, dokter. Dalam hal ini kita bisa melakukan core biopsi. Jadi core biopsi dengan guiding CT scan dalam hal ini dikerjakan oleh teman sejawat radiologi intervensi. Dengan hasil dengan core biopsi itu kita bisa mendapatkan hasil PA, dan dari hasil PA itu kita bisa tahu jenis PA-nya apa, sehingga kita bisa melakukan neoadjuvan kemoterapi terlebih. Tujuannya melakukan kemoterapi neoadjuvan itu adalah ya tumornya biar mengecil, sehingga nanti pada saat operasi itu memudahkan untuk kita. Jadi intinya sebelum operasi kita harus konseling dulu kepada pasien dan keluarga bahwa pasien-pasien dengan kondisi khusus seperti pada pasien yang post CABG itu butuh tata laksana yang lebih, dalam hal ini kolaboratif ya, bersama-sama dengan banyak teman sejawat bedah yang lainnya. Terus kemudian untuk kasus tumor mediastinum, apakah butuh dilakukan pemeriksaan IHC? Ya kita harus tahu dulu nanti hasil PA-nya yang bagaimana, semisal itu merupakan suatu metastasis dari suatu kelainan kanker di ginekologi, itu kita bisa melakukan tumor board, dokter. Jadi kita bisa kumpul bersama-sama, bikin Zoom. Jadi pre-op-nya kondisi pasien bagaimana, kemudian radiologinya bagaimana, dari teman sejawat anestesi bagaimana, dari teman sejawat TKV bagaimana. Jadi ini sudah lama dilakukan di Surabaya. Dalam hal ini kita ada setiap Rabu tumor board itu rutin dikerjakan di divisi onkologi ginekologi. Jadi kita rutin. Dan itu pun ada sekarang ada verbo dan sebagainya. Jadi semua pasien yang ada itu sebelum operasi yang kira-kira potensialnya itu bahasanya butuh tata laksana lebih komprehensif, itu kita bicarakan terlebih dahulu pre-op, sehingga itu merupakan hasil kesepakatan bersama. Jadi bukan itu suatu hasil ini antar individu, dokter A stylenya begini, dokter B. Jadi kita bicarakan sama-sama seperti itu. Kalaupun misalkan kasus itu susah, kita bawa bisa. Kalau di Sutomo tiap Rabu kita bisa bawa ke tumor board nasional 1 bulan 1 kali, seperti itu. Kita diskusikan dengan teman-teman center pendidikan yang lain. Kalau susah lagi ya dibawa lagi ke lebih luas lagi. Biasanya Dr. Brahmana itu bimbing setiap mimpin tumor board IGCS itu setiap Kamis minggu ketiga, itu kita bisa bahas bersama-sama. Jadi dengan adanya kolaborasi demikian itu bersama-sama,
harapan kita treatment yang kita berikan ke pasien itu juga akan lebih bagus. Baik, terima kasih. Kami sangat puas dengan jawaban Anda. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Baik, selanjutnya Dr. Purwosi Rezeki, Master Kesehatan. Saya persilakan Dr. Purwosi. Terima kasih Prof. Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat dulu ya kepada Dr. Indra Yulianti karena siang hari ini sudah menyelesaikan keseluruhan rangkaian gitu, untuk pembelajaran di S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya mengikuti Dr. Indra ini mulai ujian kualifikasi, ujian proposal, kemudian kelayakan dan sidang tertutup. Jadi sudah begitu banyak pertanyaan yang sudah kita diskusikan pada beberapa ujian yang terdahulu. Tapi mungkin lebih ke arah ranah aksiologi dari penelitian saja ya Dr. Indra ya. Yang pertama adalah dari keseluruhan hasil penelitian yang sudah Dr. Indra dapatkan, maka kira-kira apa yang akan diimplementasikan oleh Dr. Indra sebagai seorang klinisi, terutama untuk kesejahteraan dan kemanfaatan untuk pasien, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya rasa bahwa begitu banyak permasalahan penelitian mungkin masih ada yang tidak terjawab gitu. Untuk next gitu ya, rencana penelitian selanjutnya, karena rasanya seorang praktisi ketika ada pada sebuah institusi dan rumah sakit yang ada pendidikannya, tentu riset adalah menjadi salah satu kewajiban. Untuk ke depan rencana penelitian yang akan dikerjakan oleh Dr. Indra yang berkelanjutan dengan hasil penelitian yang sudah ada ini apa? Terima kasih kepada Dr. Purwosi Rezeki MKes. Memang dengan adanya hasil bahwa pada pasien-pasien dengan high grade serus yang bahasanya itu resisten terhadap kemoterapi pakai Taxol Carboplatin ini, kita coba meneliti tentang faktor hormonal. Dalam hal ini kita mengambil ER-alpha, kemudian GPER, dan kemudian progesteron reseptor. Itu hasil yang didapatkan hanya yang GPER yang permanen. Terus kemudian kita mencoba mengambil dari jalur CTR1. Dalam hal ini dalam hal transport ya dari obat kemo itu ternyata juga didapatkan hasil yang tidak signifikan. Terus kemudian kita mengambil dari B2. Kedepannya untuk lanjutan kita mencoba menggali dari faktor ovarian cancer stem cell. Jadi kita mau melihat dalam hal ini ovarian cancer stem cell ini apakah ada pasien-pasien yang sudah dilakukan ini, bagaimana namanya ovarian cancer stem cell itu. Jadi kalau ovarian cancer stem cell itu berarti dia ada sel induk, sel punca yang dia tetap hidup. Dalam hal ini dengan pemberian kemo sehingga menimbulkan kemoterapi ini tidak sensitif seperti itu dokter. Jadi ini sedang jalan proses etik di mana kita nanti akan meneliti CD4 dan CD34 seperti itu dok. Terima kasih. Kayaknya belum selesai, risetnya sudah berlanjut Prof. Itu ada berita yang menyenangkan untuk FKUNER dan Industri Dr. Sutomo. Saya juga sekali lagi mengucapkan selamat buat promotor Prof. Joni dan juga Profesor Wannabe Dr. Brahman Haskandar. Sekali lagi selamat kalian sudah membersamai Dr. Indra Yulianti sampai pada titik ini. Terima kasih matur nuwun Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Purwo. Sebelum ke para undangan akademik, saya ingin menggunakan hak saya untuk bertanya, dan sesuai dengan bidang saya endokrin, saya akan menanyakan hal yang terkait dengan endokrin, khususnya hormon steroid yang kita tahu bersama dihasilkan di gonad, dalam hal ini seorang wanita adalah di ovarium. Tadi juga sudah sempat disinggung, ditanyakan oleh co-promotor Dr. Brahmana maupun juga oleh penguji luar Dr. Inyuman Gede Yudiana yang terkait dengan terapi anti estrogen. Mungkin sedikit agak berbeda, mohon maaf kalau saya keliru, saya dikoreksi. Kalau di breast cancer itu sudah sangat jelas kalau ditemukan estrogen receptor, maka ini terindikasi untuk diberikan anti
estrogen. Nah, sebaliknya kalau di ovarium, mohon maaf saya keliru, tidak seperti yang ada di breast cancer. Padahal kalau kita lihat satu proses patofisiologinya bahwa peran estrogen di dalam CA ovarium itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sel kanker melalui reseptor estrogen. Bahkan dihipotesis dan dibuktikan di penelitian Dr. Indrayun itu kita ambil kesimpulan yang pertama bahwa ekspresi estrogen reseptor pada kelompok HGSOC ini yang resisten itu mempunyai ekspresi yang lebih tinggi ya. Artinya kalau dikasih anti estrogen rasa-rasanya akan bagus hasilnya. Nah, mohon penjelasan apakah ini memang belum evidence based untuk pemberian anti estrogen pada kasus-kasus CA ovarium. Yang kedua, saran yang nomor 3, setahu saya tidak ada hubungan dengan penelitian ini, maka sebaiknya kalau saran itu terkait dengan apa yang diteliti. Nah, apakah saran ini tidak lebih tepat kalau mungkin lebih menspesifikkan sebagai katakanlah sesuai dengan hasil kesimpulan terapi anti estrogen mungkin diperlukan untuk penelitian lebih lanjut atau mungkin bisa diberikan direkomendasikan untuk kasus-kasus dengan estrogen reseptor yang positif ditemukan pada kasus CA ovarium. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Budi Santoso, SPOK, subspesialis fertilitas endokrin dan reproduksi. Memang pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa ekspresi ER alpha pada kelompok yang resisten itu lebih tinggi, 190 dengan nilai median skornya dibandingkan dengan yang kelompok yang sensitif, di mana kelompok yang sensitif itu 170 dengan median skornya demikian. Dengan p-value-nya ternyata tidak bermakna. Artinya apa? Artinya pada pasien-pasien apabila dengan kanker ovarium dengan hasil estrogen reseptornya positif, mungkin masih bisa pada tempatnya apabila dia misalkan dalam hal ini diberikan terapi ternyata dia itu resisten dan kemudian kambuh lagi, maka masih ada pada tempatnya kita melakukan beberapa pemeriksaan. Dalam hal ini melakukan pemeriksaan estrogen reseptor. Apabila estrogen reseptor alfanya positif, maka peranan pemberian anti estrogen itu bisa kita berikan. Seperti itu, Prof. Cuma memang studi tentang pemberian dalam hal ini terapi hormonal pada pasien-pasien dengan kanker ovarium itu tidak sebanyak pada kanker breast cancer, seperti itu. Sehingga ini mungkin tantangan kita dalam hal ini di bidang onkologi ginekologi bahwa selain tadi dengan marker-marker genomik seperti itu, apakah memang ada hubungannya? Sepertinya memang ada hubungan antara BRCA dengan ER alpha dan sebagainya. Jadi memang kedepannya penelitian lanjutan itu diperlukan, terutama untuk tipe yang high-grade serous ovarian cancer, di mana dia yang respon awalnya itu cukup bagus terhadap kemo, tapi ujung-ujungnya juga akhirnya residik lagi, muncul kembali. Seperti itu, Prof. Terus kemudian untuk saran nomor 3 terkait dengan yang diteliti, terima kasih Prof atas masukannya. Memang nomor 3 itu kesannya memang tidak tidak sesuai dengan penelitian, tetapi harapan kita adalah bahwa dengan memberikan wacana bahwa perlunya dilakukan sosialisasi tentang kewaspadaan dalam hal ini 6 faktor risiko dan 4 gejala kanker ovarium ini, di sini kami harapannya nanti di DKI, kemudian di Puskesmas itu bisa membantu dalam hal ini untuk sosialisasi bahwa penelitian itu bahasanya pada high-grade serous terutama karena kasus resistensinya itu cukup tinggi, terus kasusnya cukup tinggi dan ini merupakan angka kematian yang cukup tinggi. Sebaiknya wanita Indonesia itu lebih waspada, seperti itu, Prof. Jadi memang dari HOGI sendiri kampanye 10 jari itu sudah mulai tahun 2021, di mana itu hanya memberikan
dia sebaiknya jangan teledor, nanti harus sering melakukan check up dan sebagainya seperti itu Prof. Sehingga mulai dari spanduk, mulai dari banner tentang kewaspadaan ini, jadi waspada misalkan tentang kanker serviks yang bisa dicegah, kewaspadaan dengan 4 faktor risiko dan 4 gejala itu kita pasang di poli-poli di Sutomo seperti itu Prof. Jadi memang tidak ada berkaitan, tapi harapan kami yang sudah disosialisasi dari organisasi profesi ini untuk memberikan kewaspadaan kepada wanita Indonesia bahwa jangan lengah seperti itu. Baik, nanti mohon dikonsultasikan promotor ke promotor ya tentang cara menyampaikan. Baik, waktu 60 menit bagi para penyangga telah selesai. Untuk selanjutnya kami tawarkan kepada para undangan akademik untuk mengajukan satu pertanyaan. Kesempatan saya berikan kepada senior saya, Dr. Sahyeni Mustafa Weni, dokter spesialis patologi anatomi subspesialis MS konsultan. Saya persilakan Dr. Sahyeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua Sidang dan para penguji semuanya, serta yang berbahagia Promovenda Dr. Indra Yuliati, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi. Selamat Dok, sudah sampai ke saat ini. Suatu perjalanan yang luar biasa. Ini Dr. Indra adalah teman bersama-sama saat kita berjalan pagi-pagi, malam-malam untuk urusan si entry. Jadi di sini saya sebagai patolog mungkin akan mengesampingkan untuk sisi keilmuan, karena saya sudah menyaksikan sendiri bahwa Promovenda begitu menguasai ilmunya. Satu hal yang mengulik pikiran saya, kebetulan kita sama-sama di Yayasan Kanker Indonesia Cabang Koordinator Jawa Timur. Sejak dulu guru-guru saya di Objin mengajarkan bahwa keluhan di ovarium itu tidak spesifik, dan ini kita semua sudah mengetahui karena biasanya pasien itu yang dikeluhkan boyok pegel ya. Dan ini umum. Kemudian ibu-ibu yang sudah usianya di atas 40, mereka juga menganggapnya aku wis tuwa ya. Jadi di sini saya ingin mengetahui bagaimana upaya Promovenda untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian apabila ada upaya preventifnya itu bagaimana, lalu untuk deteksi dini ini apakah bisa kita promote ke BPJS, karena alat USG itu sudah tersedia di puskesmas ya, kemudian sejawat SPOG juga sudah dimobilisir untuk di vaskes-vaskes tingkat pertama. Ini pertanyaan saya Dok. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Sahyeni Mustafa Weni, spesialis patologi anatomi konsultan. Seperti kita ketahui, screening untuk kanker ovarium itu masih belum ada Dok. Jadi sangat beda dengan kanker serviks. Serviks penyebabnya tahu, virus HPV, ada screeningnya. Dulu kita keliling ngajari IVA, Krayo, CNVID ya, terus akhirnya CNVID plus. Jadi dokter desak, jadi kita bertiga sama-sama keliling Jawa Timur seperti itu. Jadi kalau kanker serviks itu karena tahu penyebabnya, ada screeningnya, sehingga bisa dilakukan pencegahan. Terus kemudian kalau pada kanker ovarium ini agak sedikit berbeda, seperti yang Dr. Yeni katakan tadi, memang keluhannya itu tidak spesifik. Keluhannya tidak spesifik karena kalau organ perut itu kan cukup rongganya besar ya, sehingga wanita itu tidak ada keluhan sama sekali, kecuali kalau dia datang dengan perutnya mungkin sudah membesar, kemudian atau mungkin berat badan turun, sehingga yang kita galakkan dengan kampanye 10
jari, di mana waspada 6 faktor risiko dan 4 gejala. 4 gejala itu juga spesifik, di mana 4 gejala yang kita harus waspada itu kayak kencingnya sering, terus kemudian ada keluhan kayak meteorismus, ya, sehingga kadang kembung perutnya, sehingga dia datang ke dokter penyakit dalam atau ke dokter umum. Terus kemudian dia juga keluhannya yang lain itu selain kencing sering, terus kemudian perutnya terasa penuh, pegang, terus kemudian kembung, dia itu datang dengan keluhan berat badan turun. Karena dengan keluhan berat badan turun, ya kita kecurigaan arah keganasan itu akan lebih besar. Jadi karena memang keluhan-keluhannya itu tidak khas ya, mulai dari ini tadi, maka seringkali tidak terdiagnosis secara bagus. Dikatakan di Amerika sendiri pun, ya, wanita-wanita yang datang dengan kanker ovarium itu sebagian besar itu stadiumnya juga sudah lanjut. Artinya wanita itu kurang waspada terhadap dirinya sendiri. Jadi dengan harapan mewaspadai 6 faktor risiko itu, misalkan saya punya riwayat kista seperti itu. Yang pertama, dia akhirnya lebih sering kontrol ke dokter, entah 6 bulan sekali, entah setahun sekali. Terus kemudian saya ada riwayat endometriosis. Memang riwayat kista endometriosis itu pun dimasukkan sebagai faktor risiko karena kita tahu bahwa endometriosis itu bisa berubah menjadi kanker, dalam hal ini tipe yang endometrioid atau clear cell, walaupun di bawah 2%, hanya sekitar 1,8, tetapi itu memberikan kewaspadaan buat wanita bahwa dia itu harus datang ke tempat kesehatan. Terus kemudian ini tadi yang sudah saya bahas tentang faktor risikonya tadi, dengan adanya pemakaian USG di puskesmas, kemudian adanya programnya, dalam hal ini program check up kesehatan gratis ya sekarang ini setiap kalau ulang tahun dan sebagainya, itu cukup banyak membantu dalam hal ini. Cuma memang kalau memang pelatihan USG, kalau untuk dokter-dokter umum yang sekolah saat ini itu sudah bahasanya dibekali bahwa kalau dia melakukan USG obstetri itu seperti ini, kalau kita melakukan USG ginekologi itu begini, apa-apa yang dicari itu pasti keluar ujian itu ada. Jadi untuk level dokter umum yang sudah yang sekarang lagi sekolah seperti itu, kompetensinya sampai ke USG. Yang belum mungkin melatih yang untuk breastfeeding. Jadi kemarin saya dikonsuli sama dinas kesehatan bahwa sudah di drop probe linear di puskesmas, tapi belum bisa dokter umumnya itu mengerjakan USG breastfeeding. Jadi memang kedepannya untuk screening itu nanti di level puskesmas, sehingga nanti kita menerima yang konsulen seperti itu. Tetapi dengan adanya sosialisasi faktor risiko itu, harapan kita wanita itu tidak lengah. Jadi dia tetap waspada bahwa saya berisiko sehingga saya harus lebih sering dalam hal ini untuk periksa ke tenaga kesehatan ini ke dokter. Seperti itu dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih pada pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sahlieni. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Dr. Desak Subrawati, dokter spesialis bedah onkologi. Saya persilakan Dr. Desak. Terima kasih kepada Profesor Budi Santoso sebagai pimpinan sidang. Pertama kami mengucapkan selamat kepada Dr. Indra Yuli, teman kami sama-sama untuk CMD beberapa belas tahun yang lalu ya. Sayangnya program itu sekarang sudah berhenti ya, padahal dari sana kita tahu manfaatnya deteksi dini ya. Jadi pertanyaannya karena ovarium dan breast cancer itu punya keterkaitan yang sangat erat ya. Dalam hal ini kalau memang misalkan memang ada mutasi berapa 1 dan 2, kendati untuk keduanya sekitar 5-10% saja, tapi itu mempunyai dampak yang besar. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah karena pada kita pasien kanker payudara mendapat terapi hormonal yang diberikan pada yang hormonal reseptor positif, cuman sayangnya hormonal reseptor yang kita periksa ini tidak mengarah seperti yang penelitian dokter Indra Yuli pakai ER alpha, jadi ER-nya ER polosan aja, jadi kita masih belum tahu apakah yang itu alpha atau beta. Dan kita tahu juga bahwa personal reseptor terapi estrogen dalam hal ini anti estrogen tamoxifen itu di breast sebagai antagonis, di
dan dari hasil penelitiannya itu bisa kira-kira meraba apakah orang yang jadi sampel penelitian Dr. Indrayul itu juga mempunyai hubungan dengan kanker payudara, karena kita juga memberikan terapi. Apakah ada sampel dari Dr. Indrayul yang memang ternyata pasien itu mengkonsumsi tamoxifen atau aromatase inhibitor atau SERM yang lain itu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Desaf Supraptawati, spesialis bedah, onkologi konsultan. Memang mutasi dari BRCA1 dan 2 itu sangat terkait antara kanker ovarium dan kanker breast cancer, di mana memang kalau pada breast cancer itu hanya meriksa ER saja. Padahal seperti kita ketahui bahwa estrogen reseptor itu ada estrogen reseptor alfa, ada estrogen reseptor beta. Di mana kalau reseptor estrogen alfa itu fungsinya untuk proliferasi, dan dalam hal ini dia itu membuat bahasanya sel kankernya itu tumbuhnya lebih cepat dan sebagainya. Pada estrogen reseptor beta itu agak berbeda, dokter. Jadi estrogen reseptor beta itu bersifat sebagai anti. Jadi estrogen reseptor beta pun itu bisa dipecah lagi. Ada ERB1, ERB2, ERB3, ERB4 sampai ERB5. Di mana ERB5 ini yang diduga yang paling bagus. Sehingga dari jurnal-jurnal itu dikembangkan pemberian sedang dibahasanya dalam proses penelitian tahap 3 untuk pengobatan dengan estrogen reseptor beta agonis. Jadi dia diharapkan untuk bermanfaat kepada pasien-pasien yang ER betanya itu turun seperti itu. Itu sekarang lagi dikembangkan. Memang idealnya estrogen reseptornya itu diperiksa semua. Jadi itu mungkin kalau RR alpha ya diberikan tamoxifen atau mungkin suatu aromatase inhibitor dan kemudian letrozol seperti itu. Tapi kalau semisal dia ternyata bukan ER yang alfa yang positif, saya rasa tidak pada tempatnya kita memberikan terapi yang demikian itu. Terus kemudian untuk pada sampel saya sekitar 62 pasien ini, dari data memang kita tidak masukkan sampel itu ke yang ada bahasanya itu dia yang jadi hanya yang primer kanker ovarium saja, sehingga kita tidak mengetahui yang misalkan itu ada breast cancer dan sebagainya, kita tidak masukkan sebagai data, dan kebetulan di sampel saya juga tidak ada sama saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Dr. Desaf. Selanjutnya Dr. Liz Mardiana, spesialis radiologi konsultan. Saya persilakan Dr. Desaf. Terima kasih Prof. Budi Santoso sebagai pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Dr. Indrayul. Kami bersama-sama di dalam multidisiplin tim ginekologi onkologi yang sudah bersama. Dan saya sendiri dari radiologi, dan kebetulan saya adalah konsultan dari Women Imaging yang di bidang payudara dan ginekologi. Jadi sesuai apa yang disampaikan oleh Dr. Indra, memang kami secara aktif sudah diminta oleh Kemenkes untuk memberikan pelatihan dokter umum untuk pemeriksaan USG payudara. Tetapi untuk ginekologi memang belum ada permintaan dari Kemenkes, mengingat guideline dari WHO untuk screening kanker ovarium memang belum established. Yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Indrayul, bagaimana peran dari radiologi diagnostik dalam hal ini imaging pada manajemen dari kanker ovarium ini, karena cukup luas mulai dari screening, diagnostik, monitoring, dan evaluasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Liz Mardiana, SP Radiologi konsultan. Untuk pemeriksaan imaging dalam hal ini radiologi, peranannya pada kanker ovarium dalam hal screening, diagnostik, dan monitoring.
Seperti kita ketahui, memang untuk screening dari kanker ovarium itu belum ada. Tetapi kalau kita dengan adanya faktor resiko tadi, maka bisa disarankan untuk misalkan faktor resiko keluarga kita ada yang kena ovarian cancer dan sebagainya. Itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan, apalagi kita misalkan dengan mutasi yang BRCA-nya positif, maka kita disarankan untuk melakukan pemeriksaan dalam ini transvaginal sonografi dan CA125 secara seperti itu. Ada kondisi-kondisi pasien yang dengan faktor risiko dan adanya mutasi. Terus kemudian untuk melakukan screening untuk USG berhenti sejenak mendengarkan azan. Saya persilakan dilanjutkan tadi. Terima kasih Prof. Untuk peranan imaging dalam hal ini radiologi pada screening tadi sudah kita bahas. Kemudian untuk diagnostik, peranan diagnostik dalam hal ini untuk radiologi pada kasus kanker ovarium itu cukup sangat membantu dok. Dalam hal ini mulai dari imaging USG, kemudian dari CT scan. Jadi sebelum pre-operasi kita bisa mengetahui apa yang akan kita kerjakan nantinya. Ini nanti kita akan mengerjakan suatu surgical staging atau minimal sudah advanced stage kita kerjakan dengan primary di bagian surgery. Terus kemudian untuk monitoring itu kita bisa menggunakan imaging ini untuk dasar melakukan evaluasi termasuk melihat dari respon terapi. Dalam hal ini dengan penggunaan bisa USG, bisa dengan CT scan, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan RECIST. Dalam hal ini RECIST itu suatu respon evaluation criteria in solid tumor, di mana kita bisa mengukur jumlah terpanjang, diukur dan dibandingkan, di mana nanti dibagi menjadi 4 kategori. Complete respon apabila tidak didapatkan sama sekali, sudah bersih, ya. Kemudian ada partial respon di mana penurunan dari diameter tumor itu lebih dari 30%. Kemudian stable disease itu semisal dia tidak masuk ke dalam kategori partial respon, tapi tidak juga masuk ke dalam kategori progressive disease. Terus kemudian kalau progressive disease itu dia pertama diameternya di mana dia lebih dari 20%. Dengan adanya kita dalam diskusi dalam hal ini teamwork, dalam hal ini tumor dan sebagainya, kita bisa memutuskan bahwa ini pasien suatu progressive disease, stable disease maupun partial respon itu berdasarkan dari hasil imaging. Dalam hal ini bisa CT scan ataupun USG antara pre-operasi, kemudian dan setelah operasi, ataupun sebelum operasi, kemudian setelah operasi dilakukan kemoterapi. Setelah di kemoterapi kemudian kita evaluasi respon dari pengobatan tersebut. Di mana imaging untuk monitoring suatu penyakit itu kita perlukan, di mana kita bisa banyak membantu kita. Dalam hal ini apabila dia termasuk kategori stable disease atau mungkin progressive disease, maka kita bisa menentukan langkah. Oh, pasien ini akan kita berikan second line chemoterapi seperti itu. Tapi kalau dia dalam kategori partial respon, maka kita bisa lakukan bahasanya terapi lanjutan, misalkan dengan suatu secondary situ tertentu. Jadi peranan imaging pada bidang kami, terutama kanker ovarium itu sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Dok. Terima kasih Pak. Baik, sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permohonan maaf kepada undangan akademik yang belum mendapatkan kesempatan bertanya. Selanjutnya pimpinan sidang akan mengadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi Purwopeda paling lama 10 menit. Purwopeda dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian dokter terbuka dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Sidang ujian tertutup, kita buka kembali.
Berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promopenda selama pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Promopenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promopenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat. Cara Promopenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan Promopenda dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat Promopenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, serta kredibilitas ilmiah dan kegunaan dan sumbangan yang berharga dari disertasi Promopenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian doktor tertutup tanggal 15 Mei 2025 yang diketuai oleh Dr. Purwo Sirejeki, Master Kesehatan, dan segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Promopenda diterima. Dan dengan demikian, Saudara Indra Yuliati, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 6 tahun 11 bulan, 7 tahun kurang 1 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar tersebut, gelar doktor, dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Dr. Indra Yuliati, dokter spesialis obstetrik dan ginekologi konsultan, adalah doktor ke 1070 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dipersilakan kepada Promopenda untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan proses pendidikan, penelitian dan penyusunan disertasi ini walaupun hampir 7 tahun. Terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada promotor saya, Profesor Dr. Joni Wahyu Hadi, spesialis bedah saraf konsultan Mars, yang terus-menerus memberikan bimbingan dan menyemangati saya untuk berjuang dan dalam menjalani dan menyelesaikan pendidikan S3 ini. Tak lupa juga kami haturkan kepada co-promotor satu saya, Dr. Brahmana Askan dan Dr. Prawiro, SPOG, subspesialis onkologi, yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan yang sangat besar dalam proses penyusunan disertasi ini. Tak lupa juga kepada co-promotor dua saya, Profesor Dr. Gondo Masuti, Dr. Hewan MKes, yang telah memberikan arahan, bimbingan yang sangat besar dalam proses penyusunan disertasi ini, dan beliau tidak mengenal waktu untuk membantu saya dalam hal diskusi dan sebagainya. Kemudian juga kepada Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Nasir SEMT AK beserta jajaran Rektorat atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan, kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, SPOG, subspesialis fertilitas dan endokrin beserta jajaran dekanat atas peluang dan sarana prasarana yang diberikan, juga kepada Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sifin Prakosa, spesialis kulit dan kelamin. Kemudian tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penguji dan penyangga untuk hari ini. Dalam hal ini Dr. I. Nyoman Gede Budiana, SPOG, subspesialis onkologi dari Universitas Udayana, Dr. Puspa Wardani, spesialis patologi klinik, Dr. Lili Herawati MKes dari Departemen Faal, Dr. Dian Efrata Sendiri, spesialis bedah TKV, dan Dr. Purwosi Rejeki MKes. Kepada seluruh pengajar program studi ilmu kedokteran jenjang doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, terima kasih yang telah memberikan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sangat bermanfaat.
dan kepada seluruh staf dari Departemen KSM Obstetri dan Ginekologi atas kesempatannya dan telah mendukung dan memberi kesempatan ke saya untuk menempuh pendidikan S3. Seluruh karyawan dan tenaga pendidikan dari Departemen KSM Obgyn dan seluruh perawat dan tenaga medis di Departemen KSM Obgyn, serta penghormatan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Bapak Haji Natali dan Ibu Haja Umayyah yang telah memberikan dukungan, motivasi dan menjadi sumber inspirasi dalam menempuh pendidikan S3. Suami saya, Bapak Akipio, dan anak saya, Gani, dan Alif, ya, terima kasih dan selalu mendukung dan menyemangati serta mendampingi saya dalam melanjutkan studi S3. Terima kasih banyak atas kesabaran dan ketulusan. Ayah dan ibu mertua saya, Ibu Haja Herlin Endang, terima kasih banyak atas doa, dukungan dan perhatiannya selalu sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan S3. Kakak dan adik saya, terima kasih banyak atas doa dan perhatiannya. Dan termasuk sejawat semua yang sudah berkenan memberikan supportnya. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan keberkahan dan membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dan turut berjasa dalam penyelesaian disertasi ini. Saya juga mohon maaf kepada semua pihak apabila selama menempuh pendidikan S3 ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga saya dapat memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari, dan semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya kami persilakan promotor menyampaikan pesan dan atau pesan. Terima kasih. Selamat Dr. Indra, hari ini sudah selesai perjalanan panjang untuk menjadi seorang dokter. Seorang dokter itu ilmunya sudah sampai ke tingkat ma'rifatnya, sudah tingkat filosofi. Jadi ini sangat penting, terutama bagaimana kita memberikan manfaat khususnya bagi anak-anak kita. Seorang guru, seorang dokter, seorang guru besar akan mempunyai arti yang bermakna bila bisa menciptakan muridnya yang lebih pintar dari gurunya, muridnya yang lebih beretika daripada gurunya, muridnya yang berempati kalau dokter daripada kita semua. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan, moga-moga bisa memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi selamat kepada Dr. Indrayul bersama keluarga. Minggu-minggu ini adalah kebahagiaannya Dr. Indrayul bersama keluarga. Dr. Indrayul lulus S3, putranya masuk ke FH. Selamat sekali lagi. Dari saya cukup, kita akhiri ujian tertutup ini. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Saya berkata.